Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu bahagia ya. Perkenalkan, nama aku Brian Yusowaji dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Kali ini aku akan membawakan sebuah legenda dan bagong yang ada di Trenggalek. Untuk lebih jelasnya, mari simak cerita berikut ini. Dan Bagong Minasopal adalah keturunan kerajaan Majapahit. Nama ibunya adalah Dewi Roro Amiswati dan nama ayahnya adalah Minasrobo. Ibu Dewi Roro Amiswati ini pernah menderita penyakit kulit amis. Akibat penyakit kulit tersebut, Dewi Roro Amiswati berpisah dari kerajaan Majapahit dan akhirnya menetap di Trenggalek. Suatu ketika, Dewi Roro Amiswati ini membuat sebuah sayembara. Wahai rakyat Trenggalek, barang siapa yang sanggup menyembuhkan amis di kulitku ini, apabila laki-laki akan aku jadikan suami, apabila perempuan akan dijadikan sebagai saudara. Karena kecantikan Ibu Dewi Roro Amiswati ini, banyak pemuda Trenggalek yang ikut sayembara. Namun semuanya gagal hingga datanglah Minasrobo yang ikut sayembara. Dewi Amiswati, jika engkau ingin sembuh dari bau amis tubuhmu, maka mohonlah kepada Hyang Widi. Mandi dan semedilah kamu di Sungai Bagong, kata Minasrobo. Akhirnya Dewi Roro Amiswati menuruti perintah Minasrobo. Di tangan Minasrobo, Dewi Roro Amiswati disembuhkan. Kemudian nama Dewi Roro Amiswati ini dirubah dengan nama baru, yakni Dewi Roro Menur. Sesuai dengan sayembara, menikahlah putri Majapahit dengan Minasrobo dan dikaruniai anak yang diberi nama Minasopal. Saat Minasopal menjadi penguasa di wilayah Trenggalek, rakyat Trenggalek hidup sejahtera bertahun-tahun hingga pada pertengahan abad 26 ada kekeringan hebat dan mengalami, jika ada kekeringan hebat maka sumber pangan juga akan terganggu karena gagal panen. Kala itu Minasopal kemudian berpikir dan jalan satu-satunya adalah membangun dam di Sungai Bagong. Ketika Minasopal membangun dam di Sungai Bagong, Minasopal mendapat laporan dari Pati yang disuruh membangun dam tersebut. Kanjeng Adipati, ampun Kanjeng, sudah 1 bulan kami dan para tukang membangun dam, namun selalu saja rusak. Pagi ini dibangun, esok harinya ambrol. Dan itu terjadi secara berulang-ulang dan sampai saat ini kami belum tahu apa-apa. Penyebabnya Kanjeng, kasihan. Rakyatku jika kekeringan ini berkelanjutan. Baiklah, mandor aku sendiri yang besok akan menindaklanjuti membangun dam di Sungai Bagong. Ternyata benar. Setelah Minasopal melihat dan ikut membangun, kejadian yang diceritakan Mandor Prea benar adanya. Kehabisan akal, Minasopal kemudian bersemedi di tepi Sungai Bagong. Dalam semedinya, Minasopal melihat buaya putih besar yang mau mengambil dam. Dikejarlah buaya itu dan terjadi pertempuran antara Minasopal dan buaya putih. Minasopal dapat dikalahkan, kemudian buaya putih itu mendekat dan bicara. Minasopal, jika kamu ingin bendungan ini selesai, maka sembelihlah gajah putih dan letakkan kepalanya yang tepat di dam yang kamu bangun ini. Selanjutnya, Minasopal mengutus prajuritnya mencari keberadaan gajah putih. Pada akhirnya, Dewi Roro Menur, Ibu Minasopal, menyampaikan suatu pesan kepada anaknya. Ketahuilah Sopal, anakku, sesungguhnya buaya putih itu adalah Minasrobo ayahmu. Ayahmu hanya ingin menguji seberapa besar tekad dan kesabaranmu nak. Sontak Minasopal pun terkejut. Apakah benar yang ibu katakan bahwa buaya putih adalah ayahanda? Jika itu benar, bertambah bulat tekadku untuk membawa dan menyembelih gajah putih dimanapun berada ini demi rakyatku, rakyat Trenggalek. Kemudian Minasopal pergi mencari gajah sampai ke daerah Ponorogo. Karena diketahui pemilik gajah putih adalah janda kaya bernama Mbok Rondo,
Randon. Sesampainya di rumah Mbok Rondo Randon, Menak Sopal menyampaikan maksud dan tujuannya. Mbok, maksud dan tujuanku ke sini adalah hendak meminjam gajah putihmu untuk membantu pembangunan dan dam Sungai Bagong. Boleh ya, Mbok? Jika niatmu baik Sopal, bawa dan gunakan gajah putih hingga pembangunan dam di Trenggalek selesai, Sopal, jawab Mbok Rondo Randon. Dibawalah gajah putih oleh Menak Sopal ke Trenggalek. Sesampainya di Trenggalek, gajah itu pun disembelih dan kepala gajah itu diletakkan di bawah dam. Dan selesailah pembangunan dam Bagong. Mendengar gajahnya disembelih, Mbok Rondo Randon marah dan mengutus prajurit untuk menemui Menak Sopal. Sebelum prajurit tiba di Trenggalek, Menak Sopal membuat terowongan dari dalam Sungai Bagong yang tembus ke arah Telogo Ngobel Ponorogo. Tujuannya agar lebih cepat bertemu dengan Mbok Rondo Randon, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan prajurit utusan Mbok Rondo Randon. Ternyata benar, Menak Sopal lebih dulu menemui Mbok Rondo Randon. Setelah bertemu, Menak Sopal menceritakan gajah tersebut disembelih sebab digunakan untuk kepentingan rakyat Trenggalek, yaitu untuk mengakhiri persawahan di wilayah Trenggalek. Mendengar cerita dari Menak Sopal, luluh sudah kemarahan Mbok Rondo Randon terhadap Menak Sopal. Dam tersebut disebut sebagai Babakan Agung dan sampai saat itu masyarakat mengenalnya dengan sebutan Dam Bagong. Dam itu masih digunakan untuk irigasi sawah di Trenggalek, khususnya di Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Ugalan yang mengakhiri kurang lebih 800 hektar sawah. Untuk mengganti kepala gajah putih tersebut, masyarakat dan tokoh setempat sepakat untuk menggantinya dengan kepala kerbau. Setiap tahun juga diadakan larung sesaji kepala kerbau sebagai wujud warga atas manfaat dari Dam Bagong. Ya, itulah penjelasan dari legenda Dam Bagong yang ada di Trenggalek. Jika kalian masih tertarik untuk melihat seperti apa Dam Bagong sekarang, kalian bisa mengunjunginya yang terletak di area Hutan Kota Ngantru, Kecamatan Trenggalek. Terima kasih buat kalian yang mau menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan menyinggung perasaan kalian. Sampai bertemu di video berikutnya.